Jadi ordernya itu dari Jerman kok. Bayarannya euro dong. Ya gaji UMR di sini cuma berapa? Karena aku dapat kerja remote dari Germany ya dapatnya sekitar 4 kali lipat gitu sih. Wow. Gitu. Jadi That's the recipe for living good life. Dear Bonkavelas, selamat bergabung kembali dengan podcast Living Good Life bareng saya, Jiwa Fieri. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang visual artist yang sangat berbakat, yang di Instagram lebih dikenal dengan nama Pika Popin, namun nama realnya adalah Priska Susanto. Selamat datang. halo Ko, Apa kabar? thank you udah diundang. Baik-baik. Terima kasih sudah hadir di podcast ini. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan siapa itu Pika Popin atau Priska Susanto. Nah, di sini sudah dibawa beberapa hasil karyanya yang luar biasa, yang indah sekali. Wah, ini menggunakan media apa nih? Ini medium yang baru aku tekunin selama COVID. Ini pakai gouache. Mungkin nggak banyak yang tahu ya. Oke, tapi biasanya menggunakan media Watercolor ya, atau biasa disebut cat air. cat air. Siap. Nah, boleh cerita nggak? Kok bisa nama Instagramnya Pika Popin? Oke, ini banyak banget yang nanya sih sebenarnya aku ya. Pika Popin sendiri itu dari namaku Priska, itu dari dulu aku memang kerjanya banyak sama bule. Nah, bule-bule nih, foreigners ya. bule ini susah nih nyebutin nama Priska. Pasti salah, akhirnya Pika, akhirnya mereka bikin sendiri nickname for me itu Pika. And then the Popin itu sendiri, jadi setelah lulus kuliah sebenarnya aku sama teman aku pengen kongsi gitu ya, kerjasama bikin, kita tentuin nama brandnya adalah Popin. So, I be Pika Popin, dia apa Popin gitu kan, Oke. seperti itu. Tapi karena satu dan lain hal, kerjasamanya tidak berjalan. Tapi Oke. selama pembentukan nama itu, aku bikin create artworks secara rutin di Instagram dan dapat banyak engagement. Jadi kesannya kok mau ganti nama udah telat gitu, orang udah tahu. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Sudah ada stage name-nya gitu lah ya. Bener. Siap, bahkan sudah sejak dulu udah berkarirnya internasional gitu ya dengan foreigners. Iya. Luar biasa. Dan Priska ini talent asli Surabaya loh. Mungkin yang buat belum tahu, boleh di follow dulu di Instagramnya di Pika Popin, Popinnya double P ya. Double P. Siap. Nah, boleh cerita nggak awal karirnya seperti apa? Dari kecil apakah sudah muncul bakat-bakat sebagai seorang painter atau visual artist ini, kemudian kuliahnya di mana dan kemudian berkarirnya setelah kuliah seperti apa? Iya sih, kalau orang bilang dari kecil udah bakat ya. Jadi dari kecil emang udah kelihatan suka gambar-gambar, terus diikutin lomba-lomba sama orang tua, ikut sanggar-sanggar melukis lah kayak anak-anak dari seumuran kita dulu ya, pakai krayon kayak gitu. Kemudian ikut lomba, menang kayak gitu-gitu. Terus karena udah kelihatan bakatnya nih, orang tua support. And then untuk kuliahnya sendiri aku pilih DKV. Desain komunikasi visual yang paling kayaknya searah lah ya, searah dengan bakat melukis atau menggambar aku. And then setelah lulus kuliah, aku coba beberapa kali jadi desainer grafis di beberapa perusahaan. And then ended up dapat tawaran kerja remote dari luar. Jadi ordernya itu dari Jerman kok. Jadi ya ini orang yang awalnya Bayarannya euro dong. iya bener. Jadi Lumayan. waktu itu waktu aku awal fresh graduate ya, gaji UMR di sini cuman berapa? Karena aku dapat kerja remote dari Germany ya dapatnya sekitar 4 kali lipat gitu sih. Wow. Gitu. Jadi langsung jadi udah lepas, udah nggak mau kerja corporate lagi gitu. Setelah itu terus makin lama bikin portfolio, akhirnya jadilah seperti sekarang gitu. Oke, berarti sejak kecil sebenarnya orang tua sudah mendukung Udah ya? banget. Oke, ini mungkin juga buat teman-teman Bonkavelas, mungkin ada dad atau moms gitu yang sudah melihat bakat-bakat anaknya, ada bakat di visual, mungkin sudah boleh diarahkan gitu anaknya Iya, ya, benar. supaya bisa sukses seperti Priska, bisa mengeruk euro sejak dini gitu. Iya. Sayangnya Luar waktu itu biasa. harus berhenti karena Eropa krisis ya. Waktu Krisis itu. juga Iya. ya. Oke. Gitu. Kemudian akhirnya fokus berkarir di Lokal aja. ya. Betul. Tapi lokal ini juga nggak main-main loh. Saya tadi ngecek Instagramnya Priska,
sudah collab dengan banyak brand-brand beken, misalnya Longchamp, Tory Burch, and then apalagi Kate Spade, Kate Spade, gitu ya, Tag Hour, Tag Hour, apalagi yang kemarin, Jimmy Choo. Jimmy Choo, I do in Choo. Wah, biasanya kan kalau wedding seperti itu ya. Oh gitu ya? Iya, itu udah sepatu wedding banget. Benar. Anyway, kok bisa sih kerja dengan brand-brand yang famous seperti itu? Awalnya aku juga kurang ngerti ya gimana. Jadi karena pekerjaan ini kan waktu kerjasama dengan brand-brand tersebut itu aku jadinya disebutnya adalah live painter. Live painter. Live Oke. painter ini sendiri profesi yang sebelumnya belum pernah ada sih sebenarnya kok. Jadi adanya di luar negeri. Jadi luar negeri ini banyak bikin event, let's say brand activation. Jadi misalnya ada brand keluarin koleksi terbaru, mereka undang-undangin VIP guests. Nah, mereka panggil live painter untuk painting atau ngisi acara di sana sebagai apa ya? Interaction ya. Dan attraction juga gitu. Jadi semacam jadi show juga untuk brandnya, bawa nama brandnya juga. Nah, itu belum ada waktu itu. Waktu pertama kali aku bikin bekerja sebagai live painter di brand high end itu masih belum ada di Indonesia kayak gitu. Di Surabaya, di Indonesia udah ada. Nah, terus karena mendapatkan tawaran yang lumayan itu ya, kan belum pernah nih gitu. Sempet kayak ragu-ragu diterima nggak ya, tapi aku pengen gitu. Aku lihat kalau di luar negeri itu kayak menyenangkan gitu. Kayaknya menyenangkan walaupun a lot of pressure sih itu karena diliatin orang banget. Real time gitu ya. Bener. Nah, Siapa yang kalau gambar atau painting grogi kalau diliatin. bener. Grogi kan kebanyakan. Nah, ini tuh bener-bener yang kita kerjanya 3 atau 4 jam event, full painting dengan berinteraksi dengan guest, VIP guest, terus painting mereka sambil dikomentarin, sambil dikomentarin live gitu kan ya. Jadi benar-benar a lot of pressure gitu. Diterima nggak ya? Tapi karena aku pengen dan belum ada ini kesempatan aku untuk ambil market ini gitu. Jadi selain orangnya memang artsy nih ya, juga ada otak bisnis juga. Jadi kalau misalnya ada kira-kira bisa ambil cuan di sana, oke lah, ayo coba gitu. Itu satu brand. Kemudian ketika sudah ada portfolio di satu brand, otomatis brand-brand lain carinya, oh itu tuh udah pernah tuh gitu. Pakai yang dia aja gitu. Apalagi di dunia lifestyle, especially luxury brand, circle-nya itu aja ya. Banyak kan luxury brand yang under one company aja. Same group ya. Iya, jadi sisternya pakai aku, oke, yang satunya juga pakai aku juga gitu. In the end akhirnya semakin meluas, akhirnya sering pakai gitu. Iya. Mungkin boleh cerita sedikit pas lagi live painting itu bikinnya di media apa sih? Atau apa yang di paint sebenarnya? Kebanyakan ya mereka itu maunya gambarin guest mereka. Jadi OOTD yang dipakai guest hari itu. Tamu-tamunya, socialite-nya. Bener. Jadi kan biasanya KOL-nya gitu bener. KOL kan datang pasti udah ada dress code, bener ya. Oh, dress code-nya blue. Oh, dress code-nya floral, let's say kayak gitu. Nah, aku sebagai live painter mengabadikan outfit mereka hari itu dalam fashion illustration. Ya figurnya mereka, jadi bukan lebih ke face mirip enggak ya, jadi ke outfitnya mereka hari itu, memo supaya ada memorinya mereka datang tuh pakai baju apa sih gitu. Keren banget, itu bisa jadi sebuah peluang bisnis nih buat teman-teman yang mungkin visual artist juga, painter juga, bisa nanti merambah menjadi seorang live painter. Bisa. Gitu ya. Kita tarik sedikit ke belakang. Kalau menurut Priska sendiri, menjadi seorang visual artist itu lebih ke bakat atau bisa belajar sih sebenarnya? Ya sih, banyak yang nanya juga ya, kok. Jadi sebenarnya kalau ada bakat akan sangat membantu sebenarnya. Jadi secara dari startnya sendiri dia udah langsung bisa istilahnya lebih gampang adapt kayak gitu ya kalau sudah ada bakat. Tapi kalau nggak ada bakat pun, selama kayak bahan-bahan atau materi yang dia punya itu mumpuni, let's say dia bisa hire teacher yang benar, dia pakai alat dan bahan yang benar, sebenarnya pasti bisa juga sih kayak gitu.
bakat itu cuman kayak booster pertama Booster aja gitu ya. gitu. Booster pertama dan juga mungkin booster terakhir pas kita lagi capek-capeknya gitu ya. Benar-benar. Bakat passion tuh jadi api yang menyala Betul, ya. betul. Oke, kemudian juga seni gitu ya kan. Rizka udah saya bilang sukses secara komersial gitu ya. Amin. Gimana sih yang tadinya bakat, passion, kemudian bergeser menjadi bisnis gitu. Transformasinya itu seperti apa? Susah nggak yang tadinya hobi jadi bisnis? Kemudian ketika sudah jadi bisnis, muncul nggak semacam penyesalan-penyesalan kecil? Ternyata kalau udah jadiin bisnis itu banyak idealisme yang udah terkikis gitu. Gimana tuh menanggapinya? Jadi waktu awal-awal kan memang tujuan terjun ke dunia bisnis itu sendiri atau mengkomersilkan artwork itu sendiri karena ya memang pada akhirnya karena usia bekerja ya kok ya, kita kan memang tidak memungkiri butuh duit lah gitu kan ya. Jadi gimana caranya kita waktu itu aku cari nih market apa sih yang membutuhkan artwork, market apa yang membutuhkan skill aku kayak gitu. Nah waktu itu masih belum banyak sebenarnya. Cuman kalau aku lihat waktu itu yang lumayan menjanjikan adalah dunia wedding, benar ya kok? Iya, Jadi kemudian aku kerjasama sama vendor invitation, kerjasama sama vendor dekor kayak gitu-gitu untuk bikin let's say ilustrasi untuk wedding invitation-nya mereka seperti itu. Awal-awalnya sih ke situ ya. Dan ya benar kata Koji ya, kalau misalnya idealismenya pasti akan terkikis sedikit demi sedikit karena ada tangan ketiga di sana. Mulut ketiga. Jadi apa ya? Dari yang kita ke klien ada juga banyak peran gitu loh kok. Banyak peran ya. Jadi kalau di dunia wedding itu kan is whole family gitu ya. Bener, banyak banget campur tangan dari luar kita sendiri istilahnya kayak gitu. Dan itu membuat this is not my vibe anymore, not my artwork anymore. Kadang sometimes pernah banget. Jadi kok capek ya gitu. Yang aku gambar tidak aku lukis benar, nggak ada auranya lah gitu lah, sudah nggak ada jiwanya kayak gitu. Jadi ya sempet juga kayak gitu. Terus cara kamu back on track kayak gimana? Back on track sih kadang-kadang waktu itu aku sempet kayak ambil break, terus sambil cari market yang lain, kira-kira apa ya yang waktu itu sempet bikin kayak merch juga. Oke, berarti selain seorang seniman, artis, berarti intuisi bisnis juga diperlukan dong? Banget. Kalau memang pengen membisniskan artwork ya, atau membisniskan seni kayak gitu. I see, oke. Kemudian saya dengar juga dirimu mengidap autoimun ya. Nah itu gimana tuh? Kendala-kendala kamu ketika kamu harus berkarya, tapi kamu harus balancekan dirimu dengan kondisimu yang autoimun itu. Oke. Sebenarnya ini lumayan tricky ya, terutama di 3 tahun terakhir ini aku benar-benar struggle with my autoimmune. Ya, sekarang udah better sih sebenarnya. That's why bisa datang ke sini. Thank you. Jadi autoimmune ini benar-benar takes ngabisin tenaga banget, luar biasa banget. Jadi bangun tidur pun itu nggak bisa ngapa-ngapain sometimes, cuman bisa ngerjain hal-hal basic ya untuk diri sendiri sama urusan rumah kayak gitu. Dan untuk kerjaan akhirnya terpaksa, kalau kalian lihat mungkin aku nggak begitu aktif sudah di sosial media karena nggak bisa berkreasi. Tapi sudah nggak se-frequent sudah nggak se-frequent waktu awal-awal atau waktu awal COVID tuh ya, kan bener-bener aku konten hampir tiap hari tuh karena nggak ada kerjaan kan di rumah, terus bener-bener fit waktu itu. Tapi setelah flare up di tengah-tengah COVID itu aku nggak bisa back sampai sekarang. Itu jadi aku benar-benar pilih kerjaan yang kira-kira aku bisa kerjain jeda waktunya let's say dalam sebulan nih biasanya ngonten misalnya 15 kali kan, 2 hari sekali gitu ya waktu itu. Sekarang dialihkan karena tidak bisa ngonten lagi. Jadi aku ambil kerjaan ya sometimes with brands yang itu tadi high end brands. Itu only 2 or 3 times a month. Okay. Jadi sekali kerja cuman 3-4 jam dan cuman 2 to 3 times a month. Itu sanggupnya sih sementara itu aja sih. Oke. Karena kondisi autoimun jadi itu dikondisikan akhirnya sendiri aja. Ya mencari peluang bisnis yang
sesuai juga dengan kondisinya Priska Benar, gitu ya. benar. Oh iya, kebetulan bukan kebetulan sih, tapi emang jalannya seperti itu bisa Betul. kerja dengan high-end brands Benar, gitu ya. benar. Siap. Nah, mengingat tema podcast kita adalah living a good life gitu ya. Menurut seorang Priska, makna living a good life tuh seperti apa sih? Oke, living a good life ini biasanya akan shifting tiap masa hidup ya kok ya, Setuju. bener ya. Jadi waktu kita umur 20 sama sekarang pasti beda. Jadi kita maknain living a good life itu kayak gimana. Mungkin kalau dulu pikirannya cari uang sebanyak-banyaknya, hidup semakmur-makmurnya ya kan, punya barang-barang prestigious kayak gitu. Tapi kalau sekarang setelah melihat, setelah menjalaninya, kayaknya untuk aku sendiri living a good life itu bisa hidup dengan melakukan passion aku tanpa harus dikejar-kejar atau apa ya, memastikan hasil karya aku menghasilkan uang gitu Oke. ya. Jadi lebih kayak aku sekarang bisa menghidupi hidup aku dengan tenang, tercukupi, tapi aku juga masih bisa menjalani melukis sebagai passion aku dengan tidak terbeban, lukisan aku harus dijual, harus laku segini. Itu sudah enggak lagi. Jadi aku painting for my own happiness. Wah, Kayak gitu. itu kebahagiaan yang Itu nggak ternilai ya Bener, sebenarnya. itu masih belum tercapai juga sih sekarang. Sekarang Tapi belum tercapai. belum, hampir lah. Mungkin ya. In progress ya. In progress, tapi udah menuju ke sana. Oke. Nah, sekarang buat tips buat Bon Cafelas, baik moms, dads, atau juga mungkin Bon Cafelas junior yang punya sense of art seperti Priska, boleh kasih tips nggak supaya bisa ngikutin jejaknya seperti Priska? Oke, yang pasti sih latihan ya, yang pasti latihan. Dukungan orang tua itu penting banget. Kalau aku lihat sih memang banyak ya. Sekarang trennya, untungnya art itu udah makin dihargai dan orang tua muda zaman sekarang juga mau gitu loh mendukung anaknya yang berbakat di bidang seni, melukis kayak gitu-gitu. Oke. Dan juga lebih diajarkan untuk itu kali, critical thinking, terus melihat peluang-peluang kayak gitu ya. Mungkin ada peluang-peluang yang selama ini ada di depan tapi ternyata terlewatkan karena kurang cepet nih gitu ya. Kayak gitu-gitu. Jadi bisa dilatih untuk intuisinya ke sana. Keren, setuju banget itu intuisinya. Nah, pastinya Priska juga seorang Bon Cafelas dong. Iya banget. Biasanya makan di Bon Cafe outlet mana nih? Aku paling sering ke Bon Cafe Manyar Kertoharjo. Wah, legend ya. Iya, Oke, cabang pertama ya. cabang Oke. pertama. Nah, kalau hari ini bakal pesan menu apa nih buat lunch? Aku kebetulan tadi udah pesan itu, salmon salad. Salmon salad. Siap, aku sudah pesan American burger. Oke, nanti kita makan bareng ya. Oke, siap. Thank you Priska. Thank you, Ko. Thank you. That's the recipe for